Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di AMH Channel. Kali ini kita akan mengulas SUV yang kalau kita bawa jalan, orang-orang mungkin akan mengira kita orang kaya. Mungkin juga bisa dianggap kita itu seorang pejabat. Karena SUV ini jarang terlihat di jalanan, dan desainnya itu elegan banget. Padahal ini harganya tidak lebih dari 120 juta rupiah, cuman seharga Agya bekas. Pasti kalian penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, selalu kami ingatkan buat yang baru nonton, subscribe dulu dong, biar channel ini makin kece. Oke, terima kasih. Langsung saja ke mobil yang pertama, ada BMW X5 E53 tahun 2003. BMW X5 dengan kode bodi E53 diproduksi mulai tahun 1999 hingga 2006. Masuk ke Indonesia pada tahun 2001 dan sempat facelift pada tahun 2004. Pilihan mesinnya mulai dari 3000 cc, 4400 cc, dan ada yang 4600 cc ya teman-teman. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang bermesin 3000 cc-nya. Kode mesinnya M54B30 2979 cc, 6 silinder DHOAC double vanos. Tenaga maksimalnya 228 horsepower. Torsi maksimalnya 300 Nm. Rasio kompresinya 10,3:1, punya transmisi Triptonic 5 speed dan berpenggerak all-wheel drive atau semua roda. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan auto projector headlamp, rem ABS plus EBD, wooden panel, all auto power window, electric mirror dengan electric retract, audio steering control, cruise control, electric tilt dan telescopic steering, 6 SRS airbag, electric seat dengan memory seats, stability control, hill descent assist, head unit monitor dengan CD changer, AC auto climate dual zone dengan heater, konsol box 2 tingkat, panoramic sunroof, vanity mirror dengan lampu, tempat kacamata, dan spion tengah auto dimming. Di baris kedua sudah ada kisi-kisi AC, entertainment connection, socket lighter, jendela dengan tray, kursi dengan electric reclining, dan sudah ada armrest. Sementara di bagasi sudah dilengkapi dengan separator bagasi, tombol electric reclining untuk kursi belakang, dan 2 buah power outlet. Sementara untuk remnya sudah cakram depan belakang ya teman-teman. Kelebihan X5 E53 ini menurut kami adalah desainnya yang gagah dan mewah. Mesinnya bandel, handlingnya stabil di kecepatan tinggi, suspensinya cukup empuk, fiturnya sangat lengkap, material interiornya premium, kabinnya cukup lega dan nyaman, setirnya enteng untuk sekelas SUV bongsor, dan spare part-nya relatif tersedia ya di pasaran. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah akselerasinya yang tergolong lemot, kurang cocok untuk daily driver. Harga spare part-nya cukup mahal, jaringan servisnya terbatas, pajaknya tergolong tinggi, dan unitnya tidak banyak di pasaran ya teman-teman. Untuk konsumsi BBM tergolong cukup boros ini teman-teman. Dalam kota hanya sekitar 4-5 km per liter, dan luar kota sekitar 7-8 km per liter. BMW X5 E53 tahun 2003 sekarang ini dengan kondisi baik dan taat pajak dijual mulai dari sekitar 116 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 6 juta rupiah. Oke, yang kedua ada Kia Sportage tipe SE tahun 2012. Ini adalah Sportage generasi ketiga yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2012. Pada generasi ketiga ini, Sportage tampil lebih sporty dan terlihat menarik. Tidak seperti generasi keduanya yang bisa dikatakan tidak laku di Indonesia karena desainnya yang cukup aneh. Kia Sportage sebenarnya dibekali dua jenis mesin bensin dan mesin diesel. Tapi kali ini kita akan mengulas yang bermesin bensin 2 liter ya teman-teman. Dia memakai mesin double Theta G4 KD 1998 cc 4 silinder 16 katup DHOAC dual CVVT. Tenaga maksimalnya 164 horsepower. Torsi maksimalnya 197 Nm. Punya transmisi Triptonic 6 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus BA, projector headlamp halogen, lampu DRL, power window dengan central door lock, electric mirror dengan electric retract, kursi driver elektrik, audio steering control, dual SRS airbag, tilt steering, jam digital, head unit double din, AC dengan pengatur lengkap dan heater, power outlet 2 buah dengan USB port dan aux, konsol box dengan armrest, jok dan setir sudah full kulit, vanity mirror dengan lampu kiri kanan, spion tengah dynamic view, dan tempat kacamata.
Di baris kedua sudah dilengkapi dengan armrest dan 2 cup holder. Dan di bagasinya sudah dilengkapi dengan lampu bagasi, power outlet, dan separator bagasi. Untuk ban serepnya ukuran full size. Sudah dilengkapi juga dengan wiper belakang dan defogger belakang. Dan untuk remnya sudah cakram depan belakang. Kelebihan dari Kia Sportage ini menurut kami adalah desainnya yang sekarang sangat sporty ya teman-teman. Posisi pengemudinya nyaman, cukup enak dipakai harian. Perpindahan giginya halus, fiturnya cukup lengkap. Baris keduanya cukup lega, kabinnya tergolong kedap. Ban dengan suspensinya juga cukup empuk. Dan BBM-nya tergolong irit di kelas SUV nih teman-teman. Sementara untuk kekurangannya adalah pada mesinnya yang rada lemot di putaran bawah. Visibilitasnya kurang baik, terutama di pilar A dan C. Dashboardnya masih full plastik, suara ban masih masuk kabin di kecepatan tinggi. Jaringan servisnya tidak selalu tersedia di setiap daerah ya teman-teman. Spare part-nya banyak yang hidden, kecuali teman-teman pesan online ya. Kia Sportage tipe SE punya konsumsi BBM dalam kota sekitar 7-8 km per liter. Untuk rute luar kota sekitar 13-14 km per liter. Untuk keluaran pertama tahun 2012 ini sekarang dengan kondisi bagus dan taat pajak dijual mulai dari sekitar 116 juta rupiah dan pajaknya sekitar 3,3 juta rupiah. Yang ketiga, Jeep Cherokee XJ tahun 1998. Cherokee adalah sebuah SUV produk Jeep di bawah America Motor Corporation dan selanjutnya oleh Chrysler. Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 untuk menggantikan Jeep Cherokee SJ yang merupakan salah satu varian Jeep Wagoner. Untuk pasar Indonesia, mobil ini baru masuk pada tahun 1994 dan stop produksi sekitar tahun 2000-an walaupun masih ada sampai tahun 2003. Untuk versi Indonesia terdapat dua pilihan mesin AMC Inline 6 dan mesin AMC Inline 4. Kali ini kita akan mengulas yang bermesin AMC Inline 6 ya teman-teman. Mesinnya AMC Inline 6 3959cc 6 silinder UHV 12 katup Chrysler MPI. Tenaga maksimalnya 190 horsepower, torsi maksimalnya 305 Nm, punya transmisi matic 4 speed dan berpenggerak 4-wheel drive atau 4x4. Fiturnya cukup lengkap ya teman-teman untuk sekelas mobil tua. Sudah dilengkapi dengan rem ABS, power window dengan central lock, wooden panel, tilt steering, head unit single din, AC dengan heater, defogger belakang, electric mirror, console box dengan armrest, jok dan setir sudah full kulit, kursi depan elektrik kiri kanan, vanity mirror dengan lampu, kompas dengan offset temperatur, tempat kacamata, spion tengah dynamic view, wiper belakang, remnya sudah cakram depan belakang, dan antena radionya sudah elektrik. Kelebihan dari Cherokee XJ ini menurut kami adalah desainnya yang gagah dan ikonik. Mesinnya sangat bertenaga, ruang bagasinya luas, ground clearance-nya sangat tinggi, dan sudah berpenggerak 4x4. Jadi mungkin bisa dibawa main lumpur juga ya teman-teman. Dan kekurangannya menurut kami adalah perawatannya yang cukup mahal. Spare part-nya langka, bangku belakangnya sempit, akomodasi kabinnya minim, bukaan pintunya kurang lebar, dan remnya kurang pakam. Untuk konsumsi BBM-nya tergolong sangat boros nih teman-teman. Dalam kota hanya bisa mendapatkan angka 3-4 km per liter, dan luar kota hanya sekitar 5-6 km per liter saja. Pada dasarnya kelebihan mobil ini kenapa masih diincar hanya karena desainnya yang laki banget dan ikonik ya teman-teman. Nama Jeep juga dikenal dengan brand papan atas sehingga bisa menaikkan prestis pemakainya dan biasanya hanya dijadikan bahan koleksi. Selain itu mungkin tidak ada alasan lain ya teman-teman. Untuk sekarang, harganya bisa saja sangat jauh rentangnya, mulai dari 80 juta rupiah. Tapi untuk mendapatkan unit yang cukup baik, bisa didapat mulai dari harga 120 juta rupiah. Tapi pajaknya cukup murah nih teman-teman, hanya sekitar 1,8 juta rupiah saja.